Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para sesepuh bini sepuh Masjid Al-Iqbal yang saya muliakan, dan seluruh hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ba'da maghrib ini kita masih diberikan taufik dan hidayah serta sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga segenap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para keluarga, dan insya Allah sampai kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya mulai pembahasan baru, bagusnya kita mereview ataupun mengulang kembali apa yang sudah kita kaji di pertemuan yang dulu tentang perjalanan hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam fase Mekah. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah secara terang-terangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini baru dimulai sudah ada teguran ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin, perintah Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyebarkan dakwah secara terang-terangan. Pada fase ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan respon yang bermacam-macam. Ada dari kaumnya yang langsung beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang-orang terdekatnya, seperti keluarganya Siti Khadijah, begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana mereka adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama menerima agama Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kelompok yang ragu-ragu, maju mundur, terima atau tidak terima, sebagaimana keadaan paman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Abu Thalib, maju mundur. Ada juga yang menolak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyerang dan memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya. Bukan Abu Gosok tadi Pak. Ini Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal. Intinya ada orang-orang yang tidak suka dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka itu berusaha agar bisa menghadang dakwanya beliau. Termasuk apa yang mereka upayakan itu, mereka berusaha untuk menyebarkan fitnah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena setelah dicari-cari kekurangannya, ternyata di dalam diri Rasulullah ini tidak ada kekurangan. Nah, itulah bedanya kita dengan Rasulullah. Kalau kita ada kelebihan, ada kekurangan. Nggih, napa mboten? Banyak kelebihan, lebih banyak kekurangan. Nggih, napa mboten? Ya, itu kalau kita. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para ulama itu adalah manusia spesial, manusia tanpa kekurangan sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Quraisy pada saat itu tidak memiliki jalan lain kecuali harus menfitnah, harus menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang tidak ada pada diri beliau. Oleh karena itu dulu muncul rumor di masyarakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah dukun, adalah penyihir, adalah orang gila, adalah orang yang berhalusinasi. Ini tuduhan-tuduhan yang mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu dibantah oleh Allah. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidak mungkin seseorang yang diberikan banyak nikmat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan dirinya gila. Tidak mungkin, kata Allah. Orang yang memiliki keluasan akal, ilmu, orang yang memiliki kepribadian yang luar biasa, yang memiliki akhlak yang mulia, tidak mungkin bahwa dirinya itu orang gila. Tidak mungkin, kata Allah. Itu adalah bantahan Allah terhadap tuduhan-tuduhan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Jadi seperti itulah keadaannya, hadirin yang dirahmati Allah. Orang-orang yang hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebarkan dakwah secara terang-terangan. Adapun orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada bentuk yang kalem, ada bentuk yang kasar, dan semuanya itu tidak menghalangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap maju. Meskipun disakiti, meskipun difitnah, itu beliau tidak pernah ambil pusing, hadirin yang dirahmati Allah. Karena apa? Karena di dalam hatinya terdapat keyakinan bahwa agama Allah ini pasti akan menang. Sebab yang janji ini bukan siapa-siapa, bukan manusia ataupun bukan malaikat, melainkan yang menjanjikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi pasti itu akan terjadi. Kemudian setelah mendapatkan banyak perlakuan buruk dari kaumnya, tapi kaumnya ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pantang menyerah. Sudah disakiti, sudah difitnah, sudah diperlakukan buruk, tapi beliau tetap teguh di dalam menyebarkan dakwah, dan umat Islam pada saat itu bukan berkurang, malahan makin bertambah. Tidak ada satupun dari mereka yang murtad dari agama Islam pada saat itu. Maka orang-orang kafir Quraisy ini berpikir bagaimana caranya supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa menahan diri supaya tidak menyebarkan dakwah. Sebab kalau misalnya dibiarkan keadaan ini, ditakutkan satu kota Mekah ini menjadi pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka, sebagaimana yang sudah kita ketahui di pertemuan yang lalu, menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaran-tawaran yang mereka harapkan ketika hal ini ditawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang diterima oleh Nabi. Kemudian sebagai imbalannya beliau berhenti dalam berdakwah. Ditawarkan harta, kami akan kumpulkan harta kami 1 Mekah, kemudian kami serahkan kepadamu. Kamu akan jadi orang yang terkaya di sini. Kekuasaan, kamu akan jadi rajanya Mekah.
perempuan, kami akan cari perawan yang paling cantik di kota Mekah, akan kami nikahkan dengan kamu. Kalau kamu mendapati dirimu mungkin punya penyakit, kamu berhalusinasi dan kamu tidak mendapatkan dokter yang tepat, kami akan carikan dokter supaya bisa mengobatimu. Wah, ini tawaran orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jawabnya santai, yang kalian sampaikan ini tidak ada yang terjadi padaku. Tidak ada tujuanku, tidak ada motivasiku di dalam menyebarkan dakwah ini untuk menggapai apa yang kalian sampaikan ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kata para ulama, termasuk Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, menggambarkan kepada kita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa orang yang memperjuangkan agama Islam ini seharusnya tidak memiliki motivasi-motivasi yang selain menyebarkan agama untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk jabatan, bukan untuk harta, bukan untuk wanita ataupun yang lainnya. Karena apa? Karena hal-hal ini begitu rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga itu tergambarkan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di banyak riwayat, hadirin yang dirahmati Allah, kita menemukan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan kita di dalam ucapan dan perbuatan. Beliau mengucapkan sesuatu pasti itu selaras dengan perbuatannya. Beliau ketika menolak tawaran-tawaran yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau membuktikannya dalam kehidupannya beliau. Apa itu? Kesederhanaan hidup. Itulah yang ditampakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai penyampaian secara tersirat kepada kita semuanya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar tidak menginginkan dunia. Makanya beliau itu memilih untuk menjadi nabi yang miskin. Padahal sudah ditawarkan bukan hanya oleh orang-orang Quraisy, bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin harta kekayaan, maka gunung Uhud ini akan dijadikan emas. Itu yang akan jadi harta kamu. Kalau misalnya itu terjadi, hadirin yang dirahmati Allah, orang Islam adalah orang yang terkaya di dunia. Itu tidak akan habis itu. Jenengan pernah lihat gunung Uhud, nggih? Itu kira-kira ukurannya berapa, Pak? Kira-kira itu dari ujung ke ujung itu. Panjang, tinggi. Itu gunung Uhud dijadikan emas. Itu berapa harganya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memilih hidup dalam keadaan sederhana. Sampai dikatakan banyak sekali bekas-bekas pelepah kurma yang membekas di badannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau tidurnya di atas itu. Kalau kita alhamdulillah tidurnya di atas spring bed, alhamdulillah. Beda jauh hadirin. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rumahnya mungkin berapa kali berapa? 3 kali 3 mungkin. Kita rumahnya sak gede-gedenya, masya Allah. Ini bukan berarti tidak boleh kaya orang Islam, itu boleh. Akan tetapi di sini kita belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwah ini adalah lillahi ta'ala li'ila'i kalimatillah, untuk bisa menyebarkan kalimat Allah agar umat manusia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi pengorbanan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ditolak. Setelah ditolak, mereka akhirnya apa?
Kalau kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau menerima tawaran kami, apa istilahnya? Jadi abu, jadi arang. Apa istilahnya Pak itu? Kamu jadi abu, kami jadi arang. Ya sudah, mati-matian kita. Kalau bukan kamu yang mati, kami yang mati. Wah, ancaman yang luar biasa yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jawab Rasulullah dengan santai, ya monggo. Kalau misalnya aku dibunuh oleh kalian ataupun kalian dibunuh oleh aku, semuanya itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Kita harus sepakat dengan satu kesepakatan. Apa itu? La ilaha illallah. Hanya itu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, mereka lihat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin tegar ini, makin ditantang makin melawan. Akhirnya apa? Mereka minta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, kalau misalnya apa yang engkau sampaikan ini benar, tolong kami minta dari kamu untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar." Seperti apa? Hidupkan orang-orang yang sudah mati dari leluhur-leluhur kita. Satu. Jadikanlah kota Mekah ini sebagai kota yang subur. Dua. Datangkanlah banyak kekayaan untuk kota Mekah ini sebagaimana yang ada di Romawi dan yang ada di Persia. Nah, ini yang mereka tantang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ma'ana bifa'ili dzalik." Saya tidak mau bikin apapun yang kalian minta ini. Karena apa? Karena saya tidak memiliki keinginan orang-orang masuk ke dalam agama Islam ini hanya karena terpukau dengan mukjizat-mukjizat saya, mukjizat-mukjizat saja. Akan tetapi mukjizat itu ada dan terjadi pada diri Rasulullah SAW. Akan tetapi itu bukan untuk supaya orang-orang itu semuanya langsung tertarik masuk ke dalam agama Islam. Itu hanya sesekali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi permintaan mereka itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, kenapa ditolak? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan. Ini perlu kita tekankan hadirin, mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu atas izin Allah. Begitu juga dengan karomah. Oh, ada istilahnya apa? Karomah. Karomah para wali-wali Allah. Ada istilah karomah. Karomah itu apa? Sesuatu yang ajaib yang terjadi di tangan para wali-walinya Allah. Mukjizat adalah sesuatu yang ajaib yang terjadi di tangan para nabi dan rasul. Itu perbedaannya. Dan ulama berkata bahwa karomah-karomah para wali itu adalah perpanjangan tangan dari mukjizatnya para nabi. Itu penjelasannya para ulama kita. Tapi yang menjadi garis pembatas dari mukjizat dan karomah itu tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Nah, sama juga ketika mereka minta dari Rasulullah SAW untuk memperlihatkan mukjizatnya, Rasulullah menolak. Dan penolakan Rasulullah SAW itu adalah bukti bahwa Allah tidak berkenan untuk memperlihatkan mukjizat kepada orang-orang kafir Quraisy yang meminta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena meskipun diperlihatkan mukjizat itu mereka pasti akan sama aja, pasti nyari-nyari alasan-alasan. Wah, ini pasti kita disihir ini.
Dan itu terjadi hadirin. Satu ketika Rasulullah SAW ditantang, kalau kamu benar-benar nabi, coba belah bulan. Maka Rasulullah SAW berdoa, tiba-tiba dalam waktu seketika bulan itu terbelah dan disaksikan oleh orang-orang pada saat itu. Tapi apa yang mereka lakukan hadirin yang dirahmati Allah? Mereka berkata, saharakum Muhammad, sahara ayunakum Muhammad. Muhammad menyihir mata-mata kalian. Padahal sudah jelas bulan itu terbelah jadi dua. Dan katanya ya saya dengar tapi saya belum pasti gitu. Bulan itu katanya benar-benar diteliti pernah ada retakan, ada belahan, pernah terbelah. Kalau benar demikian ya itu pasti terjadi di zamannya Nabi Muhammad SAW. Terbelah kemudian ya kembali lagi dalam bentuk semulanya. Jadi orang-orang pada saat itu bilang Muhammad menyihir mata-mata kalian. Padahal itu sudah benar-benar terjadi. Dan apa yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah SAW terbantahkan dengan orang-orang mereka juga. Orang-orang mereka juga yang tidak ada di Mekah, ada di negeri lain. Ini pada saat itu musafir. Pas mereka pulang, mereka bilang begini sama orang-orang Mekah, kalian lihat enggak bulan terbelah? Kalian lihat enggak bulan terbelah? Artinya apa? Artinya memang bulan itu benar-benar terbelah di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibantah oleh orang-orangnya sendiri. Kalau misalnya itu sihir, seharusnya hanya berlaku untuk orang-orang sekitarnya. Ini orang-orang yang dari luar daerah juga melihat bulan terbelah pada saat itu. Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu mereka mencari cara lain. Dan mereka bersepakat dan bersekongkol dengan persekongkolan yang ya bisa kita katakan biadab ya, yang tidak baik, yang mana mereka bersepakat untuk memboikot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka sudah pakai cara yang terakhir ini. Kami ingin membunuh Muhammad. Ini yang mereka katakan. Kami sudah sepakat, mayoritas suku-suku Quraisy itu sudah sepakat untuk membunuh Muhammad. Maka mereka membawa pembicaraan ini kepada sukunya Nabi Muhammad SAW. Nah, sukunya Nabi Muhammad ini ada 4. Banu Hashim, Banu Muthalib, Banu Abdi Syams, dan Banu Abdi Manaf. Ada 4. Di 4 suku ini ya istilahnya sedulurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya kalau dirujuk ke atas, mereka ini satu ini juga satu orang tua Quraisy, semuanya dari keturunannya Quraisy. Akan tetapi karena sudah banyak cabangnya, akhirnya ini jadi sedulur, ini sedulur, nah seperti itu. Nah, sedulurnya Rasulullah SAW ini Banu Hashim, Banu Muthalib, Banu Abdi Manaf, Banu Abdi Syams, 4. Orang-orang Quraisy pada saat itu yang mana mayoritas suku Quraisy, mereka bicara kepada keempat suku ini. Serahkan Muhammad, kami akan membunuhnya. Tapi ternyata dari keempat ini 2 itu mengikuti kesepakatannya orang Quraisy, yaitu suku Banu Abdi Manaf dan Banu Abdi Syams, dan 2 tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW, yaitu Banu Hashim dan Banu Muthalib. Jadi dari dua suku inilah istilahnya yang menjadi tamengnya Rasulullah SAW. Kami tidak akan memberikan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Mereka sepakat
dari selain kedua suku ini sepakat untuk memboikot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua suku ini, yaitu Banu Hashim dan Banu Muthalib. Apa isi boikotnya? Tidak melakukan transaksi jual beli, tidak menikah dan tidak menikahkan anak-anaknya kepada mereka, dan juga tidak berbicara dengan mereka. Jadi benar-benar diboikot, benar-benar diboikot. Ini panjenengan bisa bayangkan ini. Misalnya satu Jogja memboikot satu kampung ini. Nah, kira-kira gimana, Pak? Hidupnya enak napa mboten, Pak? Pokoknya bertransaksi hanya sekitar di sini aja. Tidak boleh bertransaksi dengan orang luar, tidak boleh bicara dengan orang. Oh, susah sekali. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Dari tahun 7 setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai tahun 10. Jadi kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun berlangsung hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW dan kedua sukunya, yaitu Banu Hashim dan Banu Muthalib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu? Pada saat beliau dan para sahabat serta kedua suku ini diboikot oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Pertama, mereka itu sangat kesusahan. Kalau mereka mau pergi ke pasar, mau beli sesuatu, orang-orang Quraisy bilang begini sama para pedagang, jangan kalian jual barang ataupun makanan kepada mereka dengan harga standar. Harganya harus dilipat gandakan. Saya tidak tahu lipat gandanya itu mungkin 10 kali lipat. Misalnya harga nasi 10.000 dijual 100.000. Satu nasi atau beras. Jadi memang dipersulit untuk transaksi. Seperti itulah yang mereka lakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya mereka sudah tidak bisa kerja, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa bertransaksi. Akhirnya mereka itu bertahan hidup dengan makan dedaunan-dedaunan yang ada di di lembah, ya, di suatu lembah di samping gunung, ya. Ada pohon-pohon yang berduri. Itu ada daun-daun yang di situ mereka makan. Itu setiap hari untuk bertahan hidup selama 3 tahun. Dan ada juga dari mereka yang meninggal dunia. Karena apa? Karena diboikot seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan susah dan juga kesulitan yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada saat itu. Sampai dikatakan, hadirin yang dirahmati Allah, ini mohon maaf karena mereka pada saat itu makannya itu hanya dedaunan. Kotorannya mereka itu sudah kayak kotoran kambing. Jadi bulat-bulat kotoran kambing. Karena makannya cuma daun. Dan itu dialami selama 3 tahun. Subhanallah. Nah, itu satu peristiwa. Kemudian juga peristiwa yang selanjutnya, yaitu Rasulullah SAW mengabarkan kepada pamannya Abu Thalib, paman yang sangat setia melindungi Rasulullah SAW. Jadi kesepakatannya orang Quraisy itu kan ditulis di atas sebuah kertas, shahifah. Kemudian kertas itu disimpan di dalam Ka'bah. Rasulullah SAW menyampaikan kepada pamannya bahwa kesepakatan mereka yang mereka tulis di atas shahifah itu sudah dimakan oleh rayap. Padahal itu tersimpan di mana? Di dalam Ka'bah. Akhirnya mereka buktikan. Nah, sebelum dibuktikan itu ada 5 pemuka orang-orang Quraisy yang istilahnya kontra dengan kesepakatan itu. Karena mereka melihat ini tidak adil. Masa kita ini memusuhi 2 suku
yang ujung-ujungnya kita itu bertemu dan bersaudara dengan mereka. Jadi muncul ada 5 sosok orang-orang kafir Quraisy, tapi mereka kontra dengan kesepakatan yang ada itu. Nah, maka mereka istilahnya melawan dari apa yang sudah disepakati, dan Abu Thalib pada saat itu datang di Ka'bah, kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata begini, ponaanku Muhammad menyampaikan bahwa sohifah kesepakatan yang kalian tulis itu sudah dimakan oleh rayap. Kalau misalnya apa yang dia sampaikan itu benar, maka aku tidak akan menyerahkan dirinya kepada kalian. Meskipun kami suku Banu Hashim dan Banu Muthalib mati semuanya untuk melindungi Nabi Muhammad SAW, kami siap. Karena apa? Karena dia benar. Tapi kalau misalnya apa yang dia sampaikan itu salah, maka kami akan serahkan dirinya kepada kalian untuk kalian bunuh. Maka orang-orang Quraisy sudah, oke, kita sepakat, kita lihat sohifanya, apakah masih utuh atau sudah dimakan rayap. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah, ketika diambil dari Ka'bah, itu sohifah itu sudah dimakan oleh rayap, kecuali yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang masih utuh, yang lainnya sudah hancur. Ini sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah. Tapi ya sekali lagi, setelah mereka melihat itu, mereka bilang, wah, Muhammad main sihir lagi katanya. Mereka tidak percaya lagi. Padahal sudah jelas itu. Sudah jelas bahwa Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah bahwa kesepakatannya mereka itu sudah dimakan oleh rayap. Tapi ya karena kekufuran dan kesombongan yang ada di dalam hati mereka, mereka tetap menolak kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ini sekilas. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, sebenarnya banyak sekali yang terjadi pada saat itu. Cuma ya poin pentingnya di situ. Yang perlu kita ketahui bahwa ada fase di mana Rasulullah SAW itu diboikot, dibuat susah oleh kaumnya sendiri, dan itu berlangsung selama 3 tahun dan tetap dijalani oleh Rasulullah SAW dengan penuh kesabaran. Dan perlu juga kita ketahui bahwa Banu Hashim dan Banu Muthalib yang menemani Rasulullah SAW pada saat itu tidak semuanya beriman. Ada yang sudah beriman, ada juga yang belum beriman. Terus kenapa mereka yang belum beriman masih mau untuk menemani Rasulullah SAW? Jawabannya hadirin yang dirahmati Allah, ini faktor kesukuan. Faktor apa? Kesukuan. Jadi kalau bahasa Arabnya himyah. Ini sedulur saya ini, sedulur. Namanya sedulur ya berarti harus dilindungi. Bukan karena dia nabi, bukan karena mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi, bukan itu. Tapi karena beliau ini adalah bagian dari suku Banu Hashim dan Banu Muthalib, maka mereka lindungi. Nah, itu juga ada sebagian orang-orang yang ikut bersama Rasulullah SAW diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu poin penting terakhir, yaitu apa yang didapatkan oleh Banu Muthalib dan Banu Hashim. Apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW? Ternyata yang mereka dapatkan itu adalah sesuatu yang besar. Apa itu? Keluarga yang diakui oleh Rasulullah SAW itu adalah hanya 2 ini, Banu Hashim dan Banu Muthalib. Banu Abdi Manaf dikeluarkan, Banu Abi Syams dikeluarkan. Artinya apa? Tidak dianggap oleh Rasulullah SAW.
Makanya para keturunan dari Banu Hashim dan Banu Muthalib yang beriman itu termasuk keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kan kalau baca syahadat, baca tasyahud itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali ini keluarganya Nabi. Ini siapa? Keluarganya Nabi adalah mukminu Bani Hashim wa Bani Muthalib, adalah orang-orang yang beriman dari suku Hashim, Bani Hashim dan suku Bani Muthalib. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita dan juga yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, karena beliau juga termasuk keturunan Banu Muthalib, dan itu berlaku sampai hari kiamat. Itu berlaku sampai hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini juga kita belajar, ketika kita itu berbuat untuk agama, berbuat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang lebih besar lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup majelis ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk beramal soleh, dan semoga kita semakin banyak tahu tentang Nabi Muhammad SAW sehingga kita bertambah cinta kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina wa la bainana shaqiyya wa la mahruma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlashuma wa dawamahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.